Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Komis dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Riki Setiawan. Menjadi Komis. Pemirsa Komis, kali ini kita kedatangan kita ke taman lama. Selama tidak baku berapa, nanti ini baku berapa. Dia bilang kata dia punya pengalaman mistis. Yang pengalaman ini kalau menurut kita ini semua pribadi punya, tapi kayaknya ini pengalaman lebih jahat karena yang makhluk halus yang pak teror bukan cuma satu, banyak. Langsung kita sekarang ada di kita taman Ferikari. Bagaimana kabar man? Alhamdulillah baik-baik. Baik. So tinggal di mana? Sekarang tadi belum. Belum ya? Iya. Baru kita dengar-dengar ada pengalaman ini soal mistis di rumah Lingana itu di mana? Itu kejadian itu di Manado. Hmm. Cuma kejadian ini memang nyata. Saya yang berasa. Memang saya yang berasa itu dari kejadian itu rupa gimana ya? Rupa kalau orang mau pikir tidak mungkin mau terjadi. Ada teman-teman di situ di saat kejadian itu ada teman-teman lihat sendiri. Anak yang kecil saja itu yang semangat dia lihat. Begitu DP ini. Tapi DP kejadian itu bukan cuma di saat itu. Berlanjut terus. Nah, itu rumah kan selalu kosong. Rumah kosong, orang-orang datang tinggal. Baru saat kosong itu kalau rupa saya mau ke rumah, pasti ada kejadian aneh yang terjadi. Baru di rumah itu ada siapa? Yang dulu itu rumah itu CB, tapi Ajus tinggal di situ. Memang orang tinggal di situ, memang itu rumah itu memang orang jaga apa rasa yang aneh-aneh. Tamu di situ itu ada 4 makhluk. Yang pertama itu orang besar, tapi rambut gondrong, pakai baju hitam semua. Oke, pemirsa Komis, sebelum kita memulai cerita ini dengan cepat, dengan cerita yang pasti ini DP cerita ini lebih ke situasi rumah kan. Nah, sebelumnya jangan lupa follow terang di TikTok, ada di bawah sini dengan IG, dan jangan lupa subscribe terang di sini. Oke, kita lanjut. Itu kejadian itu yang saya ini sekali itu pas itu rumah itu kan sudah kosong. Baru ada kan saya teman-teman silat. Orang suka sekali mau ke rumah. Karena itu rumah itu kayak maksudnya bukan utang sih. Banyak pohon-pohon, orang tanam pisang. Jadi DP suasana sejuk. Kalau bilang dingin, gak angin sepoi. Orang mau datang, jadi DP siang itu saya suka kurik bersih rumah dan teman-teman tuh. Rame ini banyak ini orang murah. Orang datang bakar dulu apa. Oke. So orang datang, oke so bakar. Siang-siang itu orang datang sudah so ribut tuh. Ribut, dengar lagu. Ini pelatih ini kan tahu. Dia so kasih ingat. Jangan terlalu ribut. Ini putar ke sana sholawat atau apa. Jangan terlalu ribut. Aturan tidak hiraukan itu. So maghrib orang semua kumpul. Goreng sudah semua makan. Pas orang semua makan ini, tamang perempuan ini langsung tidur, langsung menangis. Nah, taman perempuan ini boleh disebutkan taman-taman ini. Itu ada nama-nama teman-teman ini. Kalau saya perhati itu ada Nurul, Irman, ada Ri, ada ini Mila, ada Gina, ini Iya. Baru ada 2 orang anak, tapi perhatian itu Ana dan Arif. Iya. Baru sudah so sementara makan dia langsung DPD rumah ini boleh
mau kasih ini, mau kasih DP nama. DP rumah itu besar. Dalam rumah itu letter L. Dalam rumah itu letter L. Baru ada sambungan ke dapur. Sambungan ke dapur. Jadi itu orang kumpul itu pas di tengah rumah, badan rumah. Pas di badan rumah itu orang kumpul. So bikin lingkaran. Sementara makan ini. Tidak, bukan. Maksudnya contohnya ini DP rumah ini kayak bagaimana? Maksudnya itu ada berapa ruang tamu, ada berapa ini? Kalau ruang tamu satu, cuma dia barat letter L. Letter L. Iya, ruang tamu satu. Kamar di ruang tamu itu ada dua. Dua kamar. Dua kamar baru so di kamar yang kedua itu baru so dapur. So dapur itu. Baru. Sudah lanjut cerita. Dia langsung tak tidur. Kok menangis? Kok dia menangis? Dia langsung, dia kan dulu disini pas sampai pelatih perempuan ini. Dia langsung tak tidur itu dia langsung. Baru terang kan kaget. Situasinya ini saat itu malam. Malam. Kelar maghrib. Baru. Langsung dia tak tidur, langsung menangis. Dia bilang, Kak, iya kemana? Ada yang mendukung Pak Iya di belakang, barat sekali ya badan. Barat sekali ya badan. Baru saat itu tidak ada yang dapat lihat dia. Tidak, ada yang dapat lihat anak kecil. Anak kecil. Anak itu, anak. Ya, anak itu. Anak. Pas dia begini, tidur, terus dia bilang DP badan barat apa? Saya pelatih laki-laki ini kan so diam tuh. Ini ada yang dia tahu toh. Jadi dia baca-baca apa. Baru itu anak itu sebab follow pada papa. Dia bilang, Bapak, ada orang badukung pakai iya ke belakang. Baru dia bilang, dia perambu, ribo, pakai baju hitam, tapi muka setengah ini terbakar. Memang terbakar. Jadi saja itu anak kecil, dia itu masih kelas 1 SD. Menangis. Ada balik itu orang di belakang Pak Ya itu menangis. Memang sosok itu dia perempuan. Dia lihat perempuan. Dia pakai kuku panjang, rambut panjang keribo, pakai baju hitam menteru, dia pakai muka sebelah sini. Terbakar. Bang, Riki di situ memang banyak orang sudah diam. Karena takut kan? Sudah. So Tika Nurul itu kan tahu disuruh ambil sapu lidi dua ujung. So paka. So berdiri, so duduk. Dia bawa diam terus. Baru adanya anak kecil laki-laki. Kak Nurul ke anak yang kecil laki-laki. Arif. Dia kan di banjir itu pada kompleks rumah. Oh, saat itu di kompleks rumah dia banjir, tidak, di satu kampung itu ada nama banjir di Manado. Oh, nama kampung itu banjir. Nama kampung itu banjir. Sorry guys. Tika Nurul ke rumah ini ada nama kompleks itu banjir. Nah, itu anak kecil itu Arif itu dia kan ada taman di sana kecil sama dia. Dia botak. Itu dapat taman itu dapat nama itu Dirga, dapat taman ini. Arif pertama ini Dirga. Dia botak. Baru pas itu Arif langsung mengarah ke apa? Jendela ruang di luar rumah kotoran ini. Dia lihat di begini, baru dia bilang, ayah, ada Dirga di luar. Coba bayangkan, Dirga botak ada di luar. Kalau Dirga ini ada pada rumah di banjir. Berarti tuyul. Tapi boleh DP pakaian itu pas di era Dirga itu macam Dirga muka? Tidak. Pakai CD. Cuma pakai CD itu yang dia dapat lihat itu. Dia bilang cuma pakai CD. Jadi memang orang di situ, siapa itu Dirga itu? Arif baru dia arah ke mana? Dia sepi ke arah ke belakang. Dia pahuk bagian saya berubah kan pahuk begini. Dirga itu pas dia dapat lihat pas di pahuk begini. Baru dia bilang dia suka jalan ke belakang begini. Jadi memang orang-orang di situ semua itu memang terutama dia masih tahu apa yang membaking. Cuma pas sebelum kejadian itu terjadi, ada satu tetangga di kalau bilang di Manoku itu sebelum kejadian terjadi dia coba cerita ke kita. Dia bilang begini, dia dapat mimpi ada segerombolan orang sekitaran 30 orang di mimpi itu.
Itu saya rumah itu kan di bawah pakai bukit begitu. Orang mulai itu pas jalan di atas, saya rumah di bawah. Orang itu berjalan, 30 orang berjalan, langsung masuk pak saya rumah. Orang pakaian dari atas kapal itu sampai ujung kaki hitam. Yang 30 orang ini. Iya 30 orang. Pelatih ibu pemimpi ini, pelatih Manoko pemimpi ini. 30 orang dari pakaian dari atas kapal sampai ujung kaki itu hitam semua. Rekor sampai muka tidak balik. Kemudian dibilang, Baru di saat mimpi itu dia bagaimana? cuma di saat mimpi itu dia bilang itu 30 orang itu langsung masuk ke dalam rumah. Langsung masuk ke dalam rumah. Rupa ada ritual yang orang bikin di rumah itu. Di rumah yang sekarang yang lihat Iya. Saya rumah itu yang di Ngado itu. Bilang rupa orang itu udah bikin ritual. Jadi kalau di rumah itu kalau mbak kumpul-kumpul kata jangan bawa ribut. Orang marah. Karena itu rumah kan selama tak kosong. Sekitaran 1 tahun lebih dia tak kosong. Lanjut cerita. Pas kejadian itu, so kelar makan apa, orang sepi. Saya juga keluar dari rumah, kan takut. Saya itu jaga terus di situ tuh. Baru saya, di kejadian itu, tidak balik ke rumah situ. Tidak mau tidur dulu di situ. Nah, jadi rencana tidak mau tidur di situ. jangan dulu tidur di situ, karena ada suasana itu masih mencekam kan. Iya. Pas sampai kejadian itu, udah taman orang pulang. Baru pas sudah banjir, saya apa lupa, saya tidak bawa baju ganti. Ya baju ganti. Jadi otomatis mau balik. Iya, otomatis balik ke rumah. Coba balik ke rumah ada di taman satu, ada nama Pri. Ya Allah panakut sekali kan, dia takut sekali. Coba balik ke rumah, pas buka pintu itu, ada suasana yang lain. Ada suasana memang lain sekali. Pas masuk itu memang kepala memang basar kepala. Sudah masuk ke sana, ambil baju. Cuma di situ ada kejadian. Toples tak isi minyak, taruh di atas buffet. Toples pica, orang semua keluar, ya ciri. Toples itu tak tahu di mana sebenarnya. Toples itu tak taruh di atas buffet. Iya, di atas buffet. Tak isi minyak. Toples pica, DP besar lagi. Toples pica. Dia ciri. Yang enaknya dia ciri kamesel tidak pica. Anehnya dia ciri kamesel tidak pica. Ini buffet tinggi loh. Ini buffet tinggi. Kalau berkirakan berapa meter itu? Sekitaran 4 meter itu buffet. Tinggi buffet. Dia sampai Bisa itu guys. Nah, dia ciri itu babungnya sekali. Cuma di mesel tidak ada DP bekas. Itu plus tidak ada DP bekas. Kan, kalau bilang kan tidak mungkin, tidak masuk di akal itu plus ada ciri di mesel ini pun tidak pica. Iya. Udah baru saya ambil itu toples, taruh baru jatah. Jadi sampai taman langsung nggak perlu dipurut ya, kan dia takut. Sudah. Situasinya itu di rumah pas ada Pak Ahmed ini itu bohong di gue yang kasih tahu. Bawa saya dia ke situ. Di rumah dan rumah itu cuma dua orang. Cuma 2 orang. Kan teman-teman lain sudah pulang. Iya. Kalau Risa itu orang sudah pulang. Iya. So ya sobat polo bilang apa ini? Dia bilang takut kita. Dia bilang ya enggak, cuma kucing itu. Terus ambil toples, dia taruh di buffet. Dan tapi beberapa hari begitu, oke. Ini rumah tak kosong, kita balik ke Gorontalo. Pas di 2000, kalau tidak salah itu di 2022 akhir. 2022 akhir kan rumah itu akan di sana. Nah itu saya panggil ke sana, saya tinggal di sana. Saya tinggal di sana. Orang jager tuh harus jager. Kecil ini rentan. Iya, kecil pasti rong berapa lia. Anak kecil jager, tapi anak kecil itu sana tidur di sana. Cuma kan ya kalau setiap sore itu jam-jam 3 kalau turun di luar ruang tamu itu dia selalu jaga pergi kamar tamu. Dia ke kamar tamu kalau turun jam-jam 3 sore. Iya, jam 3 sore itu kan
orang kalau rupa santai-santai itu dulu di ruang tamu. Siapa anak ini masih barangkah? Masih kalau mau bilang ini belum tahu berjalan, dia mau ke kamar tamu. Ya, mau apa dengar itu dia tak tahu. Bercerita. Kamar tamu. Cuma dia tidak ada mengganggu pak orang itu. Cuma dia bermain siapa? Dan di kamar tamu itu saya PCB bilang 2 orang yang berjaga. Perempuan 2 pakai baju putih, pakai jilbab, pakai baju putih. Tapi yang pernah apa lihat di situ kan cuma Saya PCB yang selalu jaga Dapalia di situ. Dia tahu memang di situ selalu jaga Dapalia. Itu perempuan itu memang perempuan 2 orang itu memang di situ. Di situ. ini masih di rumah yang rental. Iya, rumah situ. Rumah di situ. Berarti CB dengan ya Ajus tinggal di situ. Itu hari pas sebelum kejadian apa itu CB tinggal situ 2010 sampai 2015 itu CB di situ tinggal di situ CB. Jadi dia sudah tahu itu ini rumah-rumah itu siapa yang berjaga, siapa yang ini di situ. Di rumah situ bukan cuma ada satu makhluk, ampa makhluk itu yang di rumah situ. Terus baru kalau boleh tahu di CB kan. CB kan aja. Iya. CB jaga Dapalia ini sosok-sosok itu ampa itu bagaimana? Terus sering banyak tampakan begitu salah satunya atau bagaimana? Iya, saya bilang yang salah itu saya jaga Dapalia dorang. Yang rupa 2 orang itu. Tapi kan biasa kan makhluk halus ini kan dia ada tanpa masing-masing. Macam kalau yang satu ini dia biasanya di dapur. Iya. Iya. Kalau boleh tafsirkan maksudnya ditafsirkan sama ini. Apa CB Dapalia ini DP sosok ini selalu di mana? Kalau itu yang 2 orang itu perempuan itu selalu di kamar tamu. 2 orang itu bisa bilang duduk di tengah-tengah kamar tamu. Rupa ada yang orang jaga di kamar tamu itu ada apa-apa di kamar tamu guys? Cuma tempat tidur dengan lemari, cuma lemari baju, cuma itu. Posisinya? Pokoknya ada tempat tidur kan. Baru lemari itu di muka tempat tidur itu, samping. Gitu. Jadi dia DP posisi kan ini kamar kan? Iya. Nah, kamar kalau apa ini. Nah, dia DP koi di sini. Iya. Lemari di sini. Iya, begitu. Jadi dia di tengah-tengah ini. Iya, perempuan itu jaga dulu tengah-tengah itu. Di tengah-tengah rumah itu, badan kamar itu di tengah-tengah. Baru di rumah itu bukan cuma 2 orang itu. Ada 2 opa-opa setengah badan asli, setengah badan pakai baju pramuka. Itu yang kita tidak masuk akal tuh. Setengah badan pakai baju pramuka. Tapi boleh. Oke. Guys, ini maksudnya ini makhluk ini kalau pernah saya baca itu pernah kita baca ini makhluk ini dia sering makhluk yang begitu itu dia sering positif sekali mengganggu yang begitu karena dia kemungkinan korban kecelakaan kan dia tetap bebas setengah kan itu dia kayak korban kecelakaan atau penikaman atau apa begitu kan. Nah ini kasusnya ini dia pakai baju pramuka. Mungkin ada DP cerita dari kalau soal cerita itu saya tidak tahu. Mati saya bilang itu anak opa-opa itu sebelum orang bangun rumah itu memang opa-opa itu memang saya besok jaga Dapalia. Memang dapat tampa di situ. Iya, dapat tampa di situ. Makan kalau mau bilang kan TCB mengerti sedikit begitu, jadi dia atur supaya orang tidak mau terlalu mengganggu orang rumah. Tapi saya tidak pernah cari tahu soal tidak arti sebenarnya cuma dia cuma bilang 4 orang tengah badan baju pramuka dan dia di tengah badan rumah. Tapi kan dia melayang atau berjalan di tanah. Saya bilang
ada dia pe kursi, Hah? kursi goyang-goyang, kursi Berarti di goyang-goyang. rumah itu ada kursi goyang-goyang. Sebenarnya tidak ada kursi goyang-goyang. Mata saya bilang DP kursi itu kursi goyang-goyang. Ini pas di tengah-tengah rumah. Oh, jadi kursi goyang-goyang itu lo gaib begitu. Tidak tahu juga. Di tengah rumah, yaitu setengah badan, DP setengah badan itu taruh di atas kursi. Bukan Baru juga. dari postur muka pernah saya dapat lihat atau bagaimana? Cuma tadi saya bilang DP setengah badan, dia pakai topi pramuka, DP muka baik-baik. Cuma dia setengah badan. Di setengah badan juga. Tidak ada, cuma setengah badan. Tidak ada pedar, cuma setengah badan. Pakai baju pramuka. Dari peraut muka lokal atau Lokal, itu lokal. Orang sih, kalau bilang rupa kayak orang-orang Indonesia. Sahabat Gomis yang punya pengalaman horor dan mau menceritakannya, DM Instagram kami atau komen di bawah konten ini dengan hashtag nama kalian dan cuplikan cerita horor kalian. Oke, pemirsa Gomis, tadi ceritanya itu cukup memang pengalaman di dia sendiri ya. Kalau mau bilang kamari itu yang paling kanan pak kita sisi di opa itu memang opa yang setengah badan itu memang benar. Karena apa? Karena dia pakai baju pramuka. Itu yang pertanyaan kita, cuma dia pakai baju pramuka. Oke, tadi kita mau tanya-tanya ini ya soal di opa itu dengan Anton. Kalau boleh tahu story Lydia itu, macam story Lydia itu, dia itu dulunya bagaimana sampai itu? Kalau soal DP story saya kurang tahu. Cuma pas sebelum bangun itu rumah itu, memang itu hutan belantara. Pas rumah itu sementara membangun, saya bapak so dapat rasa, dapat lihat di opa itu memang sudah di situ. Di opa itu. Jadi belum tahu DP story bagaimana ya? Iya, belum tahu DP story bagaimana. Oke, kalau terus untuk DP itu orang yang ini tuh, yang Kalau yang hitam. itu pakai baju hitam itu, saya bapak kan pernah sakit keras di situ. Hmm. Sementara membangun itu pernah sakit keras. Baru ada orang yang bawa obat. Dia kasih yang mau jaga itu rumah itu. Berarti dia kiriman nih. Iyo. Banyak orang kan kasih itu. Nah, yang jaga ini rumah supaya orang di rumah ini tidak ada orang yang baganggu. Ini yang Tapi fakta sosok tadi ini. dia kan yang mengganggu orang. Makanya itu mungkin orang-orang luar dari orang bukan orang tinggal di rumah situ, orang-orang yang pendatang yang mau ganggu. Karena mungkin dia rasa, oh dia ini mengganggu orang rumah. Begitu. Jadi ada orang yang Baru itu yang perempuan dua itu yang mana Pe? Nah, kalau perempuan dua itu, saya pernah bilang di kamar tamu itu ada orang jaga. Ada yang dia jaga di situ. Apa yang dia jaga di situ? Tidak tahu. Soalnya saya mama pernah mimpi emas balangan emas pasar sekali di situ. Oh, Di mungkin kamar. mustika Oh, kayak mustika. Iya. Baru yang tuyul itu dia memang di situ atau cuma sekarang? Mungkin itu betul itu cuma lewat. Oh, cuma Kan- ada. iyo. Dia bukan asli Iya, di situ ya. iya karena cuma ampa itu yang saya bilang. Cuma apa itu. Iya, cuma ampa itu yang saya bilang. Dengan apa satu ya? Yang itu kan itu dua orang itu ya. Dari dua orang ini, perempuan itu. dua baru diobat pakai pramuka. Orang. Tapi yang perempuan dua ini DP muka sama atau beda? DP muka sama kembar dorang. Kan dorang baik-baik. Kalau kembar, ya? iya kembar dorang. Tapi Dorang itu baik-baik. DP postur Di perempuan tidak ada luka-luka. Tidak ada. Bersih dorang, saya bilang itu bersih DP muka. Bersih pakai baju putih semua. Pakai jilbab putih. Saya bilang begitu. Oke guys, tadi itu lumayan deh. Ini hantu yang ada di rumah itu bukan cuma satu, tapi banyak. Ada 4 hantu dan faktor-faktornya itu hantu-hantu ini dia positif semua. Dia baba ganggu semua. Kayak di opa itu yang ada kursi tapi DP kursinya juga tidak ada palia kan. Dengan di perempuan yang pakai jubah hitam itu dengan di rambut itu yang ini, baru ini perempuan keempat ini yang di kamar. Kalau saran dari kita untuk pemirsa-pemirsa Gomis,
rumah itu memang tempat tinggal di orang. Menurut itu rumah itu memang tempat tinggal di orang. Orang bebas untuk apa di situ, apa. Tapi cuma satu, di bumi ini, di dunia ini, orang bukan punya dunia sendiri, tapi orang juga punya dunia lain. Yang dunia lain itu kayak makhluk-makhluk halus yang diami dunia lain. Tapi orang juga sering datang, orang juga sering dapat lihat. Oke Gomis, terima kasih Ferry sudah datang ke kamar ini. Susah-susah ini datang ke kamar ini dari baru pulang kerja lo datang ke rehat. Padat sekali tapi lumayan gak itu. Oke Gomis, sampai sini dulu kita akhiri ini podcast. Nanti bakal dapat di sana. Jangan lupa subscribe.